Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Langkah mundur, langkah tentu. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan explore kembali. Khususnya malam hari ini adalah malam Sabtu di tanggal 2 ya. Insya Allah teman-teman, kita tinggal menunggu hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Yang pertama yang menjadi pikiran saya itu mengenai kesehatan dari Romo Agung Pinayungan ya, yang sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi apapun dari Eyang Tombro ya, bahwasanya Romo Agung Pinayungan terkena sebuah sihir. Sihir itu bernama Sihru Kalabara. Nah, Sogun yang ngelingnya Nama pun Sogun. ya. Dan menurut dari Eyang Tombro sendiri, Sihru Kalabara itu memang ada, dan ada juga kitab kahuripan ya. Kahuripan yang dimana nanti bisa untuk memutus antara si sihir dan si korban. Ya. Kita tunggu kabar baiknya. Itu satu. Karena saya meyakini sembuhnya dari Romo Agung Pinayungan itu akan membawakan banyak informasi mengenai sebuah tragedi yang ada di lereng Gunung Selangit ini. Ya, Betul. Yang kedua, kabar mengejutkan bahwasanya Dono Wongso yang dicurigai Eyang Martaji memang nyata benar adanya, bahwasanya Dono Wongso ialah yang selama ini kita cari, yang bernama Jalulemanda. Jalulemanda. Namun amat sangat disayangkan ya, Jalulemanda tidak bisa bertahan dengan lama karena Gusti Allah justru lebih sayang, dan beliau mengamanahkan sebuah surat. Surat ini berada di tangan saya, yang dimana surat ini ditujukan terhadap anak laki-lakinya, yaitu Wijalu Seto ya. Saya belum berani membukanya, isinya itu apa, nanti mungkin kita saksikan bareng-bareng sebuah surat wasiat dari seorang raja yang telah mengambil sebuah pilihan yang menjadi problem di kemudian hari. Saya meyakini apa yang sudah menjadi pilihan dari raja tersebut itu bukan pilihan seperti kita-kita ya. Itu semua penuh dengan perhitungan pasti ya, sehingga itu akan menjadi kebaikan di kemudian hari. Ya, itu bedanya seorang raja dengan kayak balung cilik kayak kita. Kadang-kala bikin perhitungan saja sering meleset teman-teman. Nah, itu. Ya. Jadi di sambil kita menuju perjalanan ke tempatnya Wijalu Seto, kita juga sambil menunggu informasi dari Eyang Tombro. Sebenarnya seperti apa, lalu nanti cara penanganannya seperti apa. Ya. Target kita hanya satu, menghentikan Wijalu Umboro ya, yang sedang membabi buta atas merasa ini ya, garis bawah ya, merasa ketidakadilan yang dia terima. Ya, betul. Ya. Nah ini itu sebenarnya sering terjadi di kehidupan ya. Di keluarga kita ya. Seorang ayah membagikan sebuah warisan terhadap anaknya, sudah dibagikan secara adil saja ada yang kurang terima, karena hakikatnya manusia itu selalu kurang. Yang membuat cukup syukur gitu. Syukur ya. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Gase, langkah mundur, langkah kencote. Sedulur, seperti biasa jenengan itu kalau nonton video tim saya sholat terlebih dahulu, siapin cemilan dan makanan ya. Cemilannya nggak ada yang beli sih lah.
Sebenarnya dan makanan, lalu pandangin video tim kase. Dasar tidak tahu malu kau. Sana. Kenapa sih, Yang? Yang. Saya dengarkan baik-baik. Apa yang saya cakap ini? Ada apa Tuan? Yang Wartaji? Bena-bena tidak tahu malu. Si Sugeng ataupun si Martaji ini. Sudah jelas-jelas. Kakek Donowongso mati gara-gara dia. Tetapi dia tidak tahu malu dengan datang ke acara pemakamannya. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ada cerita apa yang sedang kalian rencanakan terhadap masyarakat yang tinggal di panti saya. Terutama terhadap kakek Donowongso. Kalian datang jangan berpura-pura seolah-olah kalian menitipkan orang tua kalian. Hanya beberapa hari saja kalian sudah mengacau di sana. Harusnya kalian berpikir. Semua yang menghuni panti asuhan ataupun panti yang saya urus, panti jompo yang saya urus ini, mereka semua sudah tua. Kalian tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Kalian hanya memikirkan kepentingan kalian sendiri. Terutama kamu. Ya, kami meminta maaf, Tuan Tori Galuga. Terlambat. Kalian meminta maaf pun terlambat. Itu tidak mengembalikan kakek Donowongso. Bagaimana saya harus menjelaskan ketika semisalnya ada keluarganya yang tersisa menanyakan tentang kakek Donowongso terhadap saya. Apa yang harus saya katakan? 300 lebih penghuni dari panti jompo yang saya urus ini adalah tanggung jawab saya. Intinya seperti ini, Tuan Tori. Entah sampean percaya atau tidak, kami juga sedang memperjuangkan kebaikan untuk panti ini sampean. Iya. Kebaikan tuh. Berbicara kebaikan. Dilihat dari mana manusia. Dilihat dari sisi manapun. Tidak ada kebaikan yang kalian munculkan terhadap panti jompo yang saya urus ini. Ya semoga di kemudian hari apa yang kami maksud bisa dimengerti oleh Tuan Tori. Saya masih tidak habis pikir. Intinya seperti ini, Tuan Tori. Secara tidak langsung kami tidak menginginkan kebaikan hati dari Tuan Tori Galuga yang sepenuh hati merawat dari semua jompo-jompo yang ada di panti jenengan. Di kemudian hari ada sebuah masalah yang saya meyakini masalah tersebut justru membahayakan semua isi dari panti jompo yang jenengan pimpin. Saya paham. Mungkin apa yang kami lakukan terkesan sangat bodoh. Ya. Tapi saya selalu berdoa. Semoga kebodohanku ini menjadi lantaran keselamatan semua isi dari jompo yang jenengan pimpin. Keselamatan. Baru beberapa hari saja. Di Martaji gila ini
sudah menyebabkan satu nyawa melayang. Kau bisa bayangkan, kalaulah si Martaji ini tinggal bertahun-tahun di panti jompo yang saya urus, berapa nyawa yang harus dikorbankan lagi. Kami punya pikiran, kami punya hati. Tentunya kami tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jangan berbicara tentang pikiran ataupun hati. Kalaulah kalian sudah menghilangkan satu nyawa, tolong hindari ucapan tentang hati ataupun pikiran kalian. Baiklah. Saya tidak akan menjelaskan apapun. Intinya kami meminta maaf. Dan ingat Martaji, walaupun seluruh penghuni dari panti jompo mengharapkan kau kembali dengan atas nama Sugeng-Sugeng itu, saya sebagai pengurus yang jauh lebih bertanggung jawab, jauh lebih mempunyai wewenang, saya tidak akan pernah mengizinkan kau menginjakkan kaki, walaupun kau hanya menginjakkan kaki di gerbang depan sana. Saya tidak akan menuruti perkataan mereka, karena tanggung jawab saya jauh lebih besar daripada harus menuruti perkataan mereka yang hanya melihat dari hanya satu sisi saja. Terima kasih sekali kau sudah pernah datang dan masuk ke dalam kehidupan.